Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mereview evaluasi kelayakan ekonomi pembangunan flyover Simpang Surabaya sampai Kota Banda Aceh, studi kasus Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, karya Ruslan, Muhammad Isya, dan Reni Anggraini. Nah, lokasi penelitian kali ini yaitu berada di Simpang Surabaya yang terletak di Kota Banda Aceh, yang merupakan sebuah simpul pertemuan 4 jalan arteri primer. Pada lokasi ini sedang dibangun sebuah flyover pada koridor Jalan TGK Imam Luwek Batang sampai Jalan TGK Cikditiro sepanjang 900 meter seperti data yang diperoleh dari laporan studi kelayakan dari Bina Marga. Untuk tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu tujuannya untuk melihat seberapa besar penghematan biaya waktu dan biaya operasional kendaraan setelah pembangunan flyover dan sejauh mana kelayakan ekonominya. Sedangkan untuk manfaatnya yaitu untuk penghematan BOK dan nilai waktu yang diperoleh dari selisih pada kondisi sebelum dan sesudah adanya flyover. Nah, untuk manfaat utama dari proyek flyover ini tentunya akan dirasakan oleh kendaraan yang melintasi flyover tersebut. Untuk pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode Benefit Cost Analysis atau BCA atau yang biasa kita kenal yaitu analisis biaya manfaat dengan menggunakan Net Present Value atau NPV, Benefit Cost Ratio atau BC Ratio, kemudian Economic Internal Rate of Return atau EIRR. Nah, untuk latar belakang dari penelitian ini yaitu karena Simpang Surabaya merupakan salah satu persimpangan yang tingkat kepadatan lalu lintasnya cukup besar. Buruknya kondisi tersebut ditandai dengan kinerja simpang pada keadaan existing berada pada tingkat pelayanan yang sangat buruk. Maka dari itu, pemerintah merencanakan suatu upaya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas pada persimpangan di Kota Banda Aceh. Nah, pembangunan flyover ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah. Maka pemerintah membangun flyover sepanjang 900 meter yang menghubungkan antara Simpang Surabaya sampai Kota Banda Aceh. Kemudian untuk literatur yang digunakan dalam penelitian ini yang bersumber dari sumber referensi utama adalah jurnal ilmiah, proceeding, dan buku-buku referensi terkait. Nah, yang pertama untuk biaya operasi kendaraan atau BOK. Biaya operasi kendaraan ini berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum tahun 2005. BOK adalah biaya total yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kendaraan pada suatu kondisi lalu lintas dan jalan untuk satu jenis kendaraan per kilometer jarak tempuh. Satuannya rupiah per kilometer. Kemudian yang kedua yaitu nilai waktu. Menurut Henser 1990 dalam Suryaningsih 2010 yang menyebutkan bahwa nilai waktu adalah nilai dari waktu yang pada saat beroperasinya satu kendaraan menuju suatu tempat tujuan dan digunakan sebagai bagian dari analisis ekonomi transportasi. Nilai ini meningkat apabila bertambah lamanya waktu perjalanan. Kemudian evaluasi kelayakan ekonomi. Evaluasi kelayakan ekonomi adalah salah satunya dengan pendekatan cost benefit analysis yang sampai sekarang masih lazim digunakan oleh semua lembaga di dalam semua bidang transportasi, industri, lingkungan, dan lain-lain yang bertujuan untuk membantu para pengambil kebijakan dalam mengevaluasi kelayakan suatu proyek. Pengertian ini menurut Sartori D. 2014. BCA adalah sebuah teknik evaluasi ekonomi yang dapat digunakan untuk menilai apakah proyek tersebut layak atau tidak dilaksanakan atau layak dilaksanakan tapi dengan beberapa syarat pertimbangan. Analisis ini memberikan informasi tentang biaya dan manfaat dari skenario yang berbeda untuk mendapatkan kondisi di mana manfaat melampaui biaya. Dalam analisis BCA ini, kita juga akan menganalisis Benefit Cost Ratio atau BCR. Menurut Tamin 2008, BCR adalah rasio antara present value benefit dibagi dengan present value cost.
Hasil BCR dari suatu proyek dikatakan layak secara ekonomi bila nilai BCR lebih besar dari 1 atau BCR lebih dari 1. Adapun persamaan untuk metode ini adalah dapat dilihat pada layar. BCR sama dengan present value benefits dibagi capital cost. Kemudian yang kedua yaitu net present value atau NPV. Menurut Tamin 2008 menyatakan bahwa NPV adalah selisih antara present value benefit dengan present value cost. Hasil NPV dari suatu proyek dikatakan layak secara ekonomi adalah yang menghasilkan nilai NPV bernilai positif. Nah, untuk persamaannya dapat dilihat pada layar di bawah ini. Kemudian yang ketiga yaitu Economic Internal Rate of Return atau EIRR. Menurut Tamin 2008, EIRR merupakan tingkat suku bunga pada saat nilai NPV sama dengan 0. Nilai EIRR dari suatu proyek harus lebih besar dari nilai suku bunga yang berlaku atau yang ditetapkan metode tingkat pengembaliannya. Berdasarkan pada penentuan nilai tingkat suku bunga yang berlaku, di mana semua keuntungan masa depan yang diekuivalenkan ke nilai sekarang. Nilai persentase EIRR dapat dicari dengan persamaan di bawah ini. Dapat dilihat bahwa EIRR sama dengan I1 ditambah I2 dikurang I1 tutup kurung MPV1 dibagi MPV2 dikurang MPV1, di mana EIRR adalah Economic Internal Rate of Return. I1 merupakan suku bunga diskonto yang menghasilkan MPV negatif terkecil. I2 merupakan suku bunga diskonto yang menghasilkan MPV positif terkecil. MPV1 nilai sekarang dan menggunakan I1, sedangkan MPV2 yaitu nilai sekarang dengan menggunakan I2. Kemudian kita masuk pembahasan yang mengenai analisis pembangunan flyover Simpang Surabaya sampai Kota Banda Aceh. Di sini pada analisisnya yang pertama kita akan membahas mengenai penghematan biaya operasional kendaraan atau BOK, kemudian penghematan nilai waktu, dan yang ketiga yaitu evaluasi kelayakan ekonominya yang mencakup benefit cost ratio, net present value, serta internal rate of return. Itu penghematan biaya operasional kendaraan atau BOK. Mobil penumpang di jalan existing sebesar Rp3.307 per kendaraan per kilometer dan untuk jalan alternatif flyover sebesar Rp1.473 per kendaraan per kilometer. Penghematan BOK yang didapat dari kedua alternatif rute jalan untuk mobil penumpang sebesar Rp1.833 per kendaraan per kilometer. Kemudian untuk BOK bus di jalan existing sebesar Rp9.340 per kendaraan per kilometer dan untuk jalan alternatif flyover sebesar Rp3.300 per kendaraan per kilometer. Penghematan yang didapat dari kedua rute jalan untuk bus sebesar Rp6.041 per kendaraan per kilometer. Nah, untuk BOK truk di jalan existing sebesar Rp8.068 per kendaraan per kilometer dan untuk jalan alternatif flyover sebesar Rp2.911 per kendaraan per kilometer. Penghematan BOK yang didapat dari kedua rute jalan untuk truk sebesar Rp5.158 per kendaraan per kilometer. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, jumlah penghematan BOK selama 25 tahun masa analisa mencapai Rp58.365.743.098. Berikut ini merupakan tabel perhitungan selisih BOK jalan existing tanpa flyover dan jalan alternatif dengan flyover. Nah, dapat dilihat pada tabel bahwa besaran BOK untuk mobil penumpang di jalan existing sebelum pembangunan flyover sebesar Rp3.307, bus sebesar Rp9.340 dan truk sebesar Rp8.063. Sedangkan BOK untuk mobil penumpang di jalan alternatif setelah pembangunan flyover sebesar Rp1.473, untuk bus Rp3.300 dan truk Rp2.911. Terdapat selisih BOK dari kedua kondisi tersebut sebesar untuk
mobil penumpang 1.833, untuk bus sebesar Rp6.041 dan untuk truk sebesar Rp5.158. Kemudian yang kedua yaitu penghematan nilai waktu. Penghematan nilai waktu perjalanan merupakan keuntungan dari pembangunan jalan flyover. Hasil perhitungan penghematan nilai waktu untuk masing-masing ruas dapat dilihat pada tabel ini. Nah, pada tabel dapat dilihat waktu tempuh rata-rata pada jalur existing yang akan dibangun flyover adalah 0,07 jam. Sedangkan waktu tempuh rata-rata pada jalur alternatif dengan adanya flyover adalah 0,02 jam. Jadi terdapat perbedaan jarak waktu tempuh dari kondisi existing dengan kondisi sudah ada flyover sebesar 0,05 jam. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi kelayakan ekonomi. Di sini kita akan menggunakan benefit cost ratio atau BCR. BCR merupakan perbandingan antara nilai manfaat dengan biaya. Nilai BCR yang diperoleh pada tahun ke-25 analisa sejak jalan dibuka pada diskon rate 10% adalah 2.00 dengan diskon rate-nya 15% adalah 1.23 dan pada diskon rate 18% adalah 0,96. Berdasarkan nilai BCR-nya sesuai dengan syarat kelayakan, syarat BCR lebih dari 1, maka nilai BCR menunjukkan pembangunan jalan flyover ini mulai memberi keuntungan pada tahun ke-25 dengan nilai diskon rate-nya sebesar 17,5%. Kemudian yang kedua yaitu Net Present Value atau NPV. NPV adalah keuntungan bersih dari pelaksanaan proyek setelah dikurangi biaya proyek. Nilai NPV yang diperoleh tahun ke-25 sejak jalan dibuka pada diskon rate 10% dapat dilihat pada layar berikut ini. Sedangkan pada diskon rate 15% bernilai segini. Nah, dari hasil itu dapat kita lihat nilai NPV dari ketiga diskon rate di atas yang bernilai positif pada diskon rate 10% dan pada diskon rate 15%. Sedangkan pada diskon rate 18% bernilai negatif. Berdasarkan analisis NPV tersebut, keuntungan yang diperoleh untuk pembangunan jalan flyover ada pada diskon rate 17,5%. Kemudian yang ketiga yaitu Internal Rate of Return atau IRR. Nilai IRR yang diperoleh dari penelitian ini dilakukan dengan cara coba-coba untuk beberapa tingkat suku bunga. Hasilnya adalah pada nilai NPV sama dengan 0, diperoleh diskon rate sebesar 17,5%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan jalan alternatif layak untuk dilakukan. Sedangkan diskon rate di atas 17,5% atau lebih dari 17,5% akan bernilai negatif, yang berada pengembalian biaya pembangunan jalan alternatif flyover ini akan mengalami kerugian. Nah, untuk kriteria kelayakan ekonomi dalam penelitian ini dihitung dengan diskon rate 10%, 15%, dan 18%. Nilai BCR yang lebih dari 1 hanya diperoleh pada diskon rate 10% dan pada diskon rate 15%, yang menunjukkan bahwa peningkatan jalan alternatif dengan flyover ini layak untuk dilakukan karena perbandingan dari nilai manfaat akan lebih besar daripada biaya proyek yang dikeluarkan. Nilai NPV dari kedua diskon rate tersebut di atas yang bernilai positif ada pada diskon rate 10% dan pada diskon rate 15%. Sedangkan nilai IRR pada penelitian ini diperoleh pada diskon rate 17,5%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan jalan flyover mempunyai manfaat untuk dilakukan bila nilai IRR dengan diskon rate di bawah 17,5%. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil analisis terhadap rencana pembangunan flyover Simpang Surabaya sampai Kota Banda Aceh. Kesimpulannya yang pertama yaitu penghematan biaya operasional kendaraan atau BOK jika arus lalu lintas melewati flyover sebesar Rp1.833 per kendaraan untuk mobil penumpang, Rp6.041 per kendaraan untuk bus, dan Rp5.158 per kendaraan untuk truk. Kemudian yang kedua, penghematan nilai waktu perjalanan yang diperoleh jika arus lalu lintas melewati jalur flyover adalah sebesar
Rp3.998 per kendaraan untuk mobil penumpang, Rp39.675 per kendaraan untuk bus, dan Rp4.134 per kendaraan untuk truk. Yang ketiga, berdasarkan evaluasi kelayakan ekonomi pada penelitian ini, maka pembangunan jalan flyover ini pada tahun ke-25 sejak jalan dibuka sudah memenuhi kelayakan ekonomi, di mana pada diskon rate-nya 10%, maka nilai BCR-nya sama dengan 2 dan nilai NPV-nya positif. Kemudian yang kedua, diskon rate-nya 15%, nilai BCR-nya 1,23, nilai NPV-nya juga positif, dan pada diskon rate 18%, nilai BCR-nya 0,96. Sedangkan berdasarkan hasil studi kelayakan untuk feasibility study yang sudah dilakukan oleh Bina Marga sebelumnya, diperoleh pada diskon rate 15%, nilai BCR-nya 1,88. Kemudian yang keempat yaitu nilai IRR yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pada diskon rate 17,5%. Ini menunjukkan bahwa pembangunan flyover sangat layak untuk dilakukan dengan bunga pinjaman bank sampai dengan 17,5%. Sedangkan nilai IRR hasil studi kelayakan atau feasibility study terdahulu yang sudah dilakukan oleh Bina Marga sebesar 22,47%. Saran yang diberikan yaitu untuk mendapatkan nilai manfaat yang lebih baik terhadap pembangunan flyover, sebaiknya manfaat terhadap parameter lain seperti dampak terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat juga perlu diperhitungkan agar hasil yang didapatkan lebih memuaskan dan diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan pada masa yang akan datang. Nah, berikut ini merupakan hasil pembangunan flyover Simpang Surabaya sampai Kota Banda Aceh. Di siang hari dapat dilihat pada layar dan untuk di malam hari. Berikut ini saya akan menampilkan beberapa cuplikan mengenai pembangunan flyover Simpang Surabaya sampai Kota Banda Aceh.
Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.